Baik, sahabat-sahabat, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara edisi khusus sore hari. Apa kabarnya teman-teman? Apalagi setelah menonton upload video saya pagi menjelang siang teman-teman ya. Sangat luar biasa ya. Dan tetap saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Terlebih buat teman-teman yang sudah komen, share, like, dan subscribe. Teman-teman dibantu ya untuk menuju ke 10.000. Terima kasih teman-teman. Sore ini teman-teman saya akan memaparkan ketika dikala Purnawirawan berkumpul ya, Purnawirawan Jenderal berkumpul, Purnawirawan Jenderal TNI ya berkumpul memberikan saran dan ultimatum dari 3 matra loh, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Dan akibat efek ini, ketua preman tersebut kepanasan bagai jenggot terbakar. Jadi teman-teman, nggak peduli ya, yang penting apa yang dikatakan oleh Bapak Purnawirawan Jenderal itu haknya karena sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mari kita kawal teman-teman ya, karena bukan preman yang mengatur negara ini, walaupun dia atau beliau dekat dengan penguasa atau katakanlah Bapak Presiden Prabowo. Namun teman-teman, di sore ini saya akan mengupload video yang mana ILC mengadakan katakanlah tayangan video yang menampilkan beberapa narasumber termasuk Pak Jenderal Gatot dan Refli Harun. Bagaimana tayangannya teman-teman? Sebentar kita tampilkan. Usulan dari para forum Purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada Presiden. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Teman-teman kita bahas ya. Yang terhormat Bapak Ketua MPR ya, bahkan anak bungsunya yang paling kecil ini, anak Pak Jokowi ya, dan Ketua Partai PSI. Kami juga sudah tahu, dan Anda juga sudah tahu, bahwasannya Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah sah dan sudah dinyatakan sebagai presiden yang sah dan wakil presiden yang sah. Ya, tetapi Purnawirawan mengingatkan dikala Pak Gibran ingin mencalonkan diri menjadi wapres, itu ada kesalahan di mana ada pemaksaan hasil konstitusi yang lama menjadi hasil konstitusi yang baru sehingga dia bisa mencalonkan wakil presiden. Dan mungkin teman-teman sudah tahulah pada saat pemilu kemarin 58,sekian% itu apa yang dikatakan oleh para sahabat kita Partai PDI Perjuangan, ada campur tangan Partai Coklat. Tapi kita tidak mau bahas itu. Kita hanya mau bahas apa yang dikatakan oleh para Purnawirawan Jenderal ini patut diacungi jempol dan patut direspon oleh pemerintah. Kita lanjut videonya teman-teman. Aku bisa menebak pikiran para Purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua Purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya.
Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Iya, Doa iya. kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat atau di darat pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya gitulah Ya, ya. Seharusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks. Nah, sudah paham kan apa yang disampaikan oleh Pak Sutioso? Para purnawirawan jenderal ini mempunyai jiwa korsa yang tinggi. Mereka tidak mau negara ini hancur kacau balau. Ya, mereka mau menjaga 08. 08 itu kode sandi untuk Pak Prabowo. Mereka menjaga ini dan patutlah didengar oleh Bapak Presiden Prabowo. Namun teman-teman, tiba saatnya kita akan membahas di mana ILC melalui Ernie Kalias, bapak kita ya, senior wartawan, senior jurnalis yang memecah bagaimana cara agar negara kita ini yang mulai memanas politiknya bisa terkendali melalui program ILC untuk membahas apa yang dikatakan oleh para purnawirawan dengan narasumber yang ada, termasuk Wakil Projo. Kita lihat yuk videonya. Kita mulai lebih dulu dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang tentu saja kita mintakan pendapatnya soal desakan dari para ratusan jenderal TNI ini. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Saya ingin tahu pendapat atau opininya Pak Doli terhadap pernyataan para jenderal senior ini. Ini kalau menurut saya tidak abal-abal karena nama-nama yang terpampang itu nama-nama nggak sembarang loh, nama-nama top, apalagi dipimpin oleh mantan Wapres Tri Sutrisno. Silakan. Baik, Bang Karni, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak orang-orang tua kita purnawirawan TNI ya. Kita tentu memberikan apresiasi, penghormatan ya. Karena saya yakin mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian mengeluarkan 8 poin pernyataan itu, sesungguhnya niatnya pasti niat yang baik. Niat yang baik untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo, dan juga saya kira kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kalau tadi betul Bang Kani bilang, kalau kita lihat latar belakang mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memang selama ini punya pengalaman yang saya yakin juga sudah punya kontribusi yang tidak sedikit buat bangsa dan negara ini. Gitu. Jadi itu dulu. Nah yang kedua tentu kita harus bedah itu 8 poin itu. Ya. Walaupun secara umum itu saya katakan tadi baik, ada yang memang bisa dikerjakan atau kalau dititipkan sama Pak Prabowo, ada yang menjadi kewenangan Pak Prabowo, ada yang bukan kewenangan Pak Prabowo. Nah kalau secara spesifik poin 8 itu ya, saya kira itu memang susah sekali untuk dikerjakan apalagi Pak Prabowo. Karena kalau bicara tentang pergantian presiden atau wakil presiden, kita sudah punya pakem ya, punya aturan, diatur bahkan bukan hanya sekedar undang-undang, tapi juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tepatnya pasal 7. Itu detail, rigid sekali diatur di situ. Jadi kalau memang boleh kita mengganti presiden atau wakil presiden, tapi ada syaratnya, ada caranya. Syaratnya itu adalah
Disebutkan di situ apabila presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, kemudian perbuatan tercela, atau sudah dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Ya, begitulah permintaan masyarakat Indonesia. Di sepanjang para konten kreator menyuarakan, bahkan para purnawirawan menyuarakan tentang hal ini, kemana yang 58,sekian% tersebut? Hilang. Atau yang kemarin, yang buzzer-nya kemarin yang mengejek Pak Tri, ya, mantan wakil presiden era Pak Soeharto, yang akhirnya cengengesan minta maaf sampai kencing celana. Maaf, sorry teman-teman. Apa itu? Jadi apa yang dikatakan oleh dari kader partai Golkar tadi memang berat, harus ada mekanisme dan caranya. Tapi ingat ya, negara-negara lain juga sudah melakukan hal yang sama. Filipina, Korea Selatan, mereka bisa memberhentikan presiden dan wakil presidennya apabila memang mungkin sudah tidak layak lagi. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah wakil presiden kita layak untuk dilanjutkan atau tidak? Komentar ya. Silakan di komentar, di kolom komentar. Kita lanjut proses selanjutnya. Terima kasih Bang Garni ya. Ini ada 8 poin. Apakah saya diperkenankan untuk membahas 8 poin semuanya atau poin ke-8 saja? Boleh yang lain juga. Boleh yang lain ya. Karena akan panjang soalnya. Nah, tetapi saya mulai dari poin ke-8 soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi ya. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat. Karena mereka umumkan juga di masyarakat. Saya kebetulan hadir juga. Dan pembicaraan ini sudah lama, saya pernah diundang sekitar bulan Februari kalau tidak salah, itu pembicaraan mengenai hal ini dan kemudian mereka baru mengumumkannya pada bulan April. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa, 103 jenderal Angkatan Darat, mulai dari Brigjen sampai Jenderal, kemudian 73 Laksamana, 63 Laksamana, 65 Marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu? Dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan wah ini inkonstitusional karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu karena sudah selesai pemilunya. Dengan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment yang diatur di pasal 7A konstitusi. Yaitu 1, melakukan perbuatan
yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba, dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, semakin paham kita ya tentang undang-undang, apalagi Refli Harun adalah hukum tata negara. Jadi kita semakin pintar dan semakin bijak. Jangan seperti Bajir kemarin asal ngomong, menghina Bapak Jenderal kita, Bapak mantan wakil presiden kita. Hari ini Purnawirawan itu punya kuasa dan punya hak untuk membantu Pak Prabowo. Karena mereka juga mempunyai jiwa korsa yang sama. Tidak mau Bapak Prabowo itu diganggu oleh siapapun. Itulah makanya mereka menginginkan 8 poin tersebut termasuk mengganti wakil presiden. Apa kata Pak Refli Harun? Itu bisa dilakukan apabila ada kesalahan vital atau fatal yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Dan bisa dilakukan atau diinvestigasi kembali oleh DPR. Apalagi tentang perihal penyalahgunaan hasil konstitusi yang sah. Sehingga dikala itu diubahlah hasil konstitusi oleh MK yang kebetulan pamannya. Jadi itu bisa dikembalikan teman-teman dan bisa dilakukan. Jadi kita dengar lagi sebentar ya teman-teman dari Bapak Gatot atau Pak Jenderal Gatot. Sebentar. Kata penutup dari Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya sebagai pendengar tadi rasanya nikmat sekali gitu. Dapat masukan-masukan dari pembicara semuanya. Tapi saya perlu juga menyampaikan bahwa para purnawirawan ini adalah orang-orang gila, Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin dulu. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korsanya tinggi, sangat menyintai presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua,
para purnawirawan ini penakut. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, yang berliku-liku, itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah pahami. Paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras, yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa menjual sumber daya alamnya saja. Dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun. Nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Gitu. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapapun juga, karena membela secara hukum, Bung Rafi sudah, Abang juga, Bang Riri juga sudah menyampaikannya. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih gak pernah bicara dimanapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa? Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan itu. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam kondisi semacam ini, contohnya premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta. Kepada presiden. Saya ulangi, kepada presiden. Kapan Pak Setiawaso ngomong itu? Pak Setiawaso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat.
Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan. Kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapang, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pak Tioso Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pak Tioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Dalam konteks ini, maka saya mengajak kita semuanya mengerti bahwa sekarang ini krisis global ini membuat ke depan itu tidak ada bisa prediksi bagaimana. Dan kita harus segera bangkit. Bangsa ini bisa maju kalau kita menjadi bangsa yang sigap, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bersatu. Mari kita semuanya tidak bicarakan apa-apa, tapi kita bicara semuanya untuk bersatu, untuk benar-benar memberantas yang namanya premanisme, memberantas namanya mafia, memberantas namanya korupsi, sampai ke akar-akarnya. Baik sahabat-sahabat, di akhir penghujung konten ini atau close-nya ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gatot tadi, Pak Jenderal Gatot ya, bahwasanya kita harus saling sinergis dan bergandengan tangan untuk bisa mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan. Dan dijelaskan dan diingatkan, Purnawirawan Jenderal ini adalah mempunyai jiwa korsa yang sangat kuat. Mereka cinta terhadap NKRI, mereka punya suara, mereka punya mungkin sesuatu yang ditakutkan oleh mereka. Makanya mereka selalu berbicara, bukan hanya poin ke-8, tapi dari poin pertama hingga ke-8, itu adalah sesuatu sikap yang sangat luar biasa. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia. Purnawirawan, yes!